Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha kutubun qaimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus dan benar. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur, dan meluruskannya kembali dan membenarkannya kembali dari tangan-tangan jahil, dari tangan-tangan lalim, dari tangan-tangan para Fir'aun yang memanfaatkan agama langit, memanfaatkan agamanya Nabi Daud, memanfaatkan agamanya Nabi Musa, memanfaatkan agamanya Nabi Isa. Di situ jelas bahwa Al-Quran kembali meluruskan, yaitu bahwa haram yang namanya riba yang sangat digemari oleh kaum Bani Israel hingga detik ini, dan menjadi poros kekuatan roda ekonomi mereka pada saat Rasulullah hingga detik ini. Lalu kemudian meluruskan kembali itra ketauhidannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan tidak adanya Trinitas di dalam Injil. Al-Quran luruskan kembali, Al-Quran benarkan kembali. Jadi memang Al-Quran itu tantangan yang nyata, kabar gembira sekaligus peringatan bagi mereka yang menyimpangkan kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Cobaan-cobaan, hinaan-hinaan, dan yang paling mutakhir pada saat ini adalah pembakaran-pembakaran dan penistaan-penistaan kepada Al-Quran pun tidak mengurangi sedikit pun, sebutir debu pun kemuliaan Al-Quran. Karena Allah bersaksi bahwa Al-Quran itu dari sejak diturunkan hingga kiamat, malaikat Jibril yang menjaganya. Jadi tidak ada kesesatan di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Menceritakan perjuangan-perjuangan dari sejak zaman Nabi Adam hingga Rasulullah, dan menyampaikan kabar gembira sekaligus peringatan tentang kejadian di masa depan, yaitu berupa hari kiamat, hari penghisaban, di mana kita dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, yaitu kelompok kebenaran atau kebaikan, atau kelompok kejahatan dan keburukan. Begitu. Usaha-usaha untuk membelokkan Al-Quran, usaha-usaha untuk menidak benarkan Al-Quran akan terus mereka usahakan, meskipun hasilnya sejarah mencatat hanya hanya kenistaan yang mereka dapat, hanya kejatuhan harga diri, kejatuhan nilai, kejatuhan eksistensi dirinya bagi mereka yang meragukan Al-Quran. Sekarang bagi mereka yang mempercayai bahwa manusia adalah evolusi dari kera, meskipun Charles Darwin tidak mengatakan hal itu, cuman dibelok-belokkan nih. Karena ilmuwan yang memiliki hati bersih, ilmuwan yang memiliki nurani bersih, yang hanya ingin menghasilkan karya-karya demi kemaslahatan manusia. Charles Darwin tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa manusia adalah evolusi dari kera.
Dia hanya mengatakan bahwa volume antara kera dan manusia ada di tengah-tengah yang hilang. Ada di tengah-tengah yang, kalau evolusi ini yang di tengah-tengah diketahui, maka terjadi suatu terbongkarnya sejarah bagaimana manusia itu berasal. Meskipun itu juga suatu pemikiran yang salah. Kenapa perbandingannya hanya kera? Hanya karena bentuk fisiknya kita sama? Tidak. Pada masa zaman Nabi Adam ada bentuk-bentuk jin-jin, bentuk-bentuk setan-setan, bentuk-bentuk penghuni-penghuni bumi. Itu yang namanya khanas. Itu menyerupai manusia, tapi bukan manusia. Disitulah fungsinya Adam, menceritakan bahwa dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang pembimbing yang kepada la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu kaum jin, bentuknya merupai manusia. Jadi usaha-usaha mereka ini untuk meniadakan, menghilangkan keilahiyahan, ketauhidan, ketidaktuhan selain Allah, itu mereka gunakan segala cara, termasuk dengan atas nama ilmu pengetahuan, dengan menggunakan ilmuwan-ilmuannya, dengan menggunakan filsafat-filsafat yang mereka miliki, dengan menggunakan teologi-teologiawan mereka miliki. Karena satu-satunya agama yang menyatakan benar-benar tauhid, benar-benar hanya Tuhan yang satu, hanya Islam. Tidak ada lagi selain Islam. Namun Islam sendiri itu ada dari zaman Nabi Adam hingga kita, Muhammad, sampai detik ini. Yang mengakui ketauhidan itu adalah Islam. Jadi bagi mereka yang mempercayai bahwa ketika Nabi diturunkan Islam itu enggak ada, salah kaprah. Banyak juga penganut tauhid. Pun banyak juga penganut tauhid di aliran-aliran sekte Bani Nasrani, walaupun jumlahnya teramat sedikit. Begitupun dari kaum Yahudi, begitupun dari kaum Majusi. Dan agama-agama kita, baik pun agama langit maupun agama nenek moyang, penyembah aliran-aliran kepercayaan dan yang lain-lain. Begitu. Jadi Al-Quran itu datang untuk meluruskan lagi kitab-kitab yang diselewengkan oleh ahli-ahli kitab yang terpesona dengan gemerlap dunia, dan membenarkan kembali bahwa hanya Allah yang satu, hanya Allah yang harus kita sembah, tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Menghilangkan Tuhan-Tuhan yang lain di sekeliling kita, berhala-berhala. Berhala yang paling nyata adalah bentuk patung-patung, dan berhala yang paling kasat mata yang tidak kelihatan adalah berhala-berhala dalam bentuk kecintaan kita yang berlebihan kepada dunia, kecintaan kita yang berlebihan kepada suami, istri, ibu, ayah, anak-anak kita, dan sebagaimana semuanya yang menghilangkan kecintaan kita kepada Allah, melebihi kecintaan Allah, disaingi oleh kecintaan kita kepada harta, kepada jabatan, kekuasaan, wanita, kendaraan, rumah. Itu berhala-berhala yang kasat mata, sangat susah untuk dihilangkan sampai kapanpun. Jadi begitu luar biasanya Al-Quran, sampai zaman Rasulullah, sampai kiamat akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan saksinya Jibril alaihissalam.
Alhamdulillahirabbil alamin.